Halo semuanya, kembali lagi di channel Red Portal. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi kebingungan atau perdebatan di kalangan gamer pada umumnya, yaitu tentang genre sandbox. Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi tentang dunia video game ya. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga kemajuan di dalam industri game, banyak sekali developer-developer yang mengembangkan suatu inovasi ke dalam game mereka. Salah satunya adalah genre sandbox itu sendiri. Sandbox sendiri tidak bisa dibilang sebagai sebuah genre, melainkan sebuah elemen dari dalam game yang membuatnya bisa dibilang sebagai sebuah game sandbox. Elemen ini seringkali dikait-kaitkan ataupun dianggap sama dengan genre open world, karena kemiripan sifat dari kedua game tersebut. Lantas sebenarnya apa sih sandbox yang sebenarnya? Apa memang sandbox itu sama dengan open world yang diterapkan dalam banyak game? Tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas apa itu sebenarnya game sandbox. Sebenarnya, sejarah game sandbox dapat ditelusuri hingga beberapa dekade yang lalu. Konsep dasar dari game sandbox adalah memberikan kebebasan yang luas kepada pemain untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan dunia permainan tanpa batasan yang ketat. Pemain dapat memilih sendiri tujuan, kegiatan, dan gaya bermain yang mereka ingin lakukan. Asal-usul nama sandbox dalam konteks game berasal dari istilah sandbox dalam dunia nyata itu juga, yaitu sebuah wadah berisi pasir yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain dan menggali menciptakan apapun yang mereka inginkan. Istilah ini dipilih karena menggambarkan konsep kebebasan dan kreativitas, di mana pemain dapat bermain di dalam dunia permainan dengan cara yang mereka inginkan seperti anak-anak bermain di dalam sebuah wadah pasir, lengkap dengan imajinasi dan juga kreativitas mereka itu sendiri. Salah satu game yang sering dianggap sebagai salah satu pelopor genre sandbox adalah SimCity, yang dirilis oleh Maxis pada tahun 1989. Dalam game ini, pemain diberikan kebebasan untuk merancang dan mengelola sebuah kota yang berkembang seiring waktu. Mereka dapat membangun dan mengatur infrastruktur, mengelola anggaran, berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada di dalam kota. SimCity menghadirkan konsep dunia terbuka yang memberikan pemain kendali penuh atas kreativitas mereka. Tidak hanya SimCity, Maxis juga mengembangkan game lain, yaitu The Sims. Mengusung genre yang sama, namun alih-alih berfokus pada seluruh kota, The Sims hanya berfokus kepada individu seseorang. Mengembangkan potensi dari karakter buatan tersebut dengan berbagai gaya sesuai dengan apa yang pemain tersebut kehendaki. Sesuai seperti namanya, The Sims adalah sebuah game simulasi kehidupan di mana kita akan bertindak layaknya Tuhan untuk bisa mengatur kehidupan karakter di dalam game tersebut. Namun, popularitas genre sandbox semakin meningkat dengan munculnya seri Grand Theft Auto atau disingkat sebagai GTA ya, oleh gamer-gamer pada umumnya, dirilis oleh Rockstar pada tahun 1997. GTA menghadirkan dunia terbuka yang besar dan hidup, di mana pemain dapat menjelajahi kota, melakukan misi, dan berinteraksi dengan karakter non-playable atau disingkat sebagai NPC, serta objek di sekitar mereka. Game ini memberikan kebebasan kepada pemain untuk melakukan kegiatan kriminal, mengemudi, atau bahkan hanya menjelajahi kota tanpa mengikuti alur cerita utama itu sendiri. Meskipun memiliki banyak kontroversi saat perilisannya, tidak bisa dipungkiri bahwa franchise GTA adalah salah satu franchise paling berpengaruh dalam industri game itu sendiri. Sejak saat itu, genre sandbox terus berkembang dan mencakup beberapa genre populer seperti contohnya The Elder Scrolls series, Fallout series, Minecraft, Red Dead Redemption, dan masih banyak lagi. Setiap game sandbox memiliki ciri khas dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan kreativitas kepada pemain. Namun semuanya berfokus pada eksplorasi, kreativitas, dan interaksi dalam dunia permainan yang luas. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep sandbox juga telah diterapkan pada game bertahan hidup survival seperti Ark Survival Evolved dan Rust, di mana pemain dapat ditempatkan di lingkungan yang terbuka, berbahaya, dan harus bertahan hidup dengan berbagai macam tantangan. Bahkan, ada beberapa game yang menawarkan kebebasan yang lebih dari sekedar bermain game, melainkan membuat game di dalam game itu sendiri. Seperti contohnya Dreams yang dirilis di PS4 atau Roblox yang tersedia di multiplatform, bisa membuat pemain bisa bermain game di dalam game itu sendiri. Konsep game seperti ini mungkin tidak akan terpikirkan bagi pemain game di masa lalu. Dengan kebebasan yang ditawarkannya, genre sandbox terus menjadi daya tarik bagi pemain yang ingin mengeksplorasi dan merasakan dunia permainan dengan cara yang unik dan sangat internal.
Mungkin sampai titik ini, kalian masih bingung apa yang menyebabkan sebuah game itu sebagai game sandbox, jika game open world menawarkan hal yang mirip atau bisa dibilang sama. Apa yang mendefinisikan kedua game tersebut sehingga mudah untuk dibedakan? Ada beberapa perbedaan signifikan antara game open world dan juga game sandbox. Perbedaan tersebut adalah antara lain, dalam game sandbox, pemain diberikan kebebasan yang tinggi untuk menjelajahi, bereksperimen, dan berinteraksi dengan dunia permainan. Mereka memiliki kendali penuh atas aktivitas dan tujuan permainan, dengan sedikit atau tanpa batasan yang ditentukan oleh cerita atau misi utama. Game sandbox menekankan kreativitas di mana pemain dapat membuat, memodifikasi, atau mengubah dunia permainan sesuai dengan keinginan para pemain tersebut. Sementara itu, di dalam game open world, pemain juga diberikan kebebasan yang luas untuk menjelajahi dunia permainan, tetapi seringkali masih ada batasan dan tujuan yang lebih terstruktur. Mereka dapat menjelajahi lingkungan yang luas dan terbuka dengan banyak area, kota, atau wilayah yang dapat diakses. Biasanya terdapat cerita utama atau misi yang dapat diikuti, namun pemain juga memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan sampingan, mengeksplorasi, dan berinteraksi dengan NPC atau lingkungan di sekitar mereka. Game open world cenderung memiliki dunia yang hidup dengan kegiatan dinamis, NPC yang berperan, dan mungkin juga siklus waktu atau perubahan kondisi cuaca di dalam dunia game tersebut. Contoh dari game sandbox yang benar-benar merupakan mewakili sandbox itu sendiri di era sekarang mungkin adalah Minecraft, Crash, Terraria, dan game-game semacam itu. Pemain tidak memiliki struktur atau narasi yang jelas apa yang harus mereka lakukan di dalam game tersebut. Mereka bisa bermain game tersebut sesuai yang mereka mau. Sementara untuk game open world, contohnya mungkin bisa dibilang seperti seri GTA, Red Dead Redemption, Elder Scrolls series, dan Zelda BOTW series. Setelah mengetahui beberapa kriteria tadi, mungkin ada beberapa ketidakkonsistenan dalam genre sandbox itu sendiri. Karena pada awalnya, GTA bisa dibilang sebagai sebuah game sandbox, namun seiring berjalannya waktu, GTA mulai dianggap sebagai game open world. Hal ini terjadi karena memang seiring berjalannya waktu, banyak game yang memiliki opsi kebebasan atau sandbox yang lebih besar daripada GTA itu sendiri. Dan nilai GTA sebagai sebuah game sandbox mulai terdegradasi seiring berjalannya waktu. GTA pada waktu zaman itu dianggap sebagai sebuah game sandbox karena memang kebebasan yang bisa dilakukan pemain untuk beraktivitas di dalamnya sangat tinggi dibandingkan dengan game-game lain. Namun saat teknologi menjadi lebih maju, game sandbox tentu saja ikut berkembang dan menawarkan opsi kebebasan yang lebih tinggi daripada franchise GTA itu sendiri. Oke, cukup sekian pembahasan tentang game sandbox di video kali ini. Jika ada kata yang salah, kami sangat menerima koreksi kalian dengan sangat-sangat terbuka di kolom komentar di bawah ya. Atau ada game sandbox revolusioner yang belum kami sebut di dalam video, kami mempersilahkan kalian untuk menulisnya di kolom komentar juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Red Portal agar tidak ketinggalan pembahasan soal game-game yang lainnya nanti. Terima kasih.